السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أعاننا على طاعته وطاعة رسوله وجعلنا من المسلمين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. أشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه الأمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك الذي أرسلته رحمة للعالمين سيدنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى عباد الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله. فاتقوا الله أيها الناس، اتقوه سرا وعلانية، واتقوا حيثما كنتم لعلكم ترحمون. واستمعوا لما قاله تبارك وتعالى يحثنا على التقوى في حياتنا حتى الممات. قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم. فتزودوا بالتقوى أيها الناس، أن التقوى خير الزاد في هذه الحياة الدنيا إعدادا واستقبالا للآخرة. ما قال تبارك وتعالى: تزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوا يا أولي الألباب لعلكم ترحمون. عباد الله، قال الله تبارك وتعالى في كتابه إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا كافة كما يقاتلون كافة واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العظيم. عباد الله، jamaah Jumaah rahimah. Kita tahu bahawa Nabi SAW lebih kurang 10 tahun tinggal di Madinah dan lebih kurang 80 hari setelah beliau menunaikan haji beliau berpulang ke rahmatullah. Tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal dalam hitungan hijrah Nabi adalah tahun yang kemudian kepemimpinan kaum muslimin dilanjutkan sebagai pengganti Rasul, penerus Rasul dalam memimpin umat adalah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat beliau yang menemani beliau dalam gua ketika perjalanan hijrah 2 tahun lebih kurang. Kemudian Abu Bakar sebelum wafatnya Umar bin Al-Khattab sebagai pelanjut, dan 3 tahun masa kepemimpinan Umar bin Al-Khattab belum lagi umat Islam memiliki penanggalan dalam bentuk tahun yang khusus bagi kaum. Inilah fakta sejarah yang dinukilkan oleh para ahli sejarah termasuk Al-Imam At-Tabari rahimahullah dalam kitab Tarikhul Umam wal Muluk. Beliau katakan bahawa sampai awal pemerintahan Umar bin Al-Khattab, umat Islam belum memiliki angka tahun dan belum memiliki tahun khusus yang diberi dengan angka atau perhitungan 1, 2, 3 dan seterusnya. Sampailah satu peristiwa pada tahun dalam hitungan 16 tahun setelah hijrah Nabi. Abu Musa Al-Ash'ari, wali Umar bin Al-Khattab di Iraq. Abu Musa berkirim surat membalas surat Umar bin Al-Khattab. Beliau berkata dalam surat itu, Amir al-Mu'minin, qad ja'atka risalatuk, qad ja'atna risalatuka maktubun fiha Sya'ban wala nadri ayya Sya'ban
wahai Amirul Mukminin, telah datang suratmu kepada kami. Tertulis dalam surat itu Sya'ban, nama bulan. Namun kami tidak tahu itu Sya'ban yang mana. Apakah Sya'ban tahun ini, jangan-jangan Sya'ban tahun lalu. Itu maksud dari Abu Musa. Fa'arrikh, maka buatlah khusus penanggalan kita. Surat itulah yang akhirnya mendorong Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menghimpun ahlu syura, para sahabat yang biasa dijadikan oleh Umar sebagai tempat bermusyawarah beliau. Maka terjadilah perbincangan tentang penanggalan khusus bagi kaum muslimin terkait dengan tahun. Kenapa saya katakan terkait dengan tahun? Karena bulan-bulan yang kita kenal hari ini sebenarnya bukanlah bulan-bulan baru. Dikenal di masa itu atau di saat Umar bin Al-Khattab. Masyarakat jahiliyah juga telah tahu dengan bulan-bulan itu. Mereka telah tahu dengan bulan Dzulhijjah, mereka tahu dengan Dzulqa'dah. Mereka sudah tahu dengan bulan Muharram. Bahkan kalau kita merujuk kepada ayat dalam surat At-Taubah, saya bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala ayat 36, Allah inna iddatash syuhuri 'inda Allah 12 syahran. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Fi kitabillah, itu ada dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maktub, telah tertulis semenjak kapan, yauma khalaqas samawati wal ard, semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Karena itu kalau kita mengkaji sejarah tentang penanggalan maka penanggalan qamariyah yang kita pakai tidak pernah berkurang bulannya semenjak awal, tetap 12 bulan. Berbeda dengan penanggalan miladiyah atau masehi yang pada mulanya hanya 10 bulan saja. Kemudian terjadi peristiwa pertemuan antara Julius Caesar dengan ahli ilmu falak di Mesir yang mengkritik kenapa tahun kalian cuma 10 bulan. Dan kemudian Julius Caesar meyakini kritikan itu dan menerimanya. Akhirnya disisipkanlah 2 bulan di tengah-tengah, yaitu bulan Juli dan bulan Agustus. Juli kepada Julius Caesar dan Agustus kepada Agustinus sesuai dengan masa penobatan mereka. Sehingga akhirnya bulan Desember yang semestinya bulan ke-10, karena kata Desember itu maknanya bulan yang ke-10, akhirnya bergeser menjadi bulan yang ke-12. Nah, itulah sejarah secara ringkas penambahan bulan di dalam bulan miladiyah. Tetapi bulan qamariyah itu tidak pernah berkurang dan tidak pernah bertambah. Dia 12 bulan. Itulah yang dipakai oleh masyarakat Arab bahkan sebelum Islam. Dan mereka tahu sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Quran bahwa arba'atun hurum, 4 bulan haram. Cuma perangai orang musyrik, perangai orang jahiliyah itu adalah tidak konsisten dalam menetapkan hukum keharaman bulan itu. Kadang mereka haramkan, kadang mereka halalkan. Itulah perangai mereka. Ya tidak jauh-jauh juga dengan perangai sebagian orang hari ini, tahu haram kadang-kadang dihalal-halalkannya. Nah, itulah orang-orang jahiliyah. Kemudian berikutnya mereka juga sudah tahu mana bulan haram dan apa yang tidak boleh dilakukan di bulan itu. Apabila terjadi peperangan, maka mereka menghentikan peperangan. Mereka lakukan gencatan senjata apabila bulan haram masuk. Dan mereka juga tahu bulan-bulan haji. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu adalah bulan-bulan yang telah dimaklumi. Maklum di sisi siapa? Maklum di tengah masyarakat Arab jahiliyah sebelum Islam. Itu bulan haji mulai dari Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. 3 bulan itu adalah bulan haji. Sebelum Islam mereka sudah tahu juga. Karena itu mereka akan fokus untuk datang ke Ka'bah, melakukan kunjungan, melaksanakan haji. Karena ibadah haji bukanlah ibadah yang baru yang disyariatkan hanya di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah haji telah disyariatkan semenjak Nabi Ibrahim alaihissalam. Jika para ulama menafsirkan suratul Hajj, wa'adzim fin nasi bil hajj, kumandangkan kepada manusia untuk berhaji, maka para ulama tafsirkan mengatakan manil mukhatab, siapa yang mendapat titah awal untuk mengumandangkan ini? Para ahli tafsir menjelaskan bahawa
yang diperintahkan pertama sekali adalah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail setelah mereka mendirikan kembali Kaabah itu. Nah, karena itu haji merupakan syariah yang telah ada semenjak Nabi Ibrahim. Cuma perangai orang-orang jahiliyah adalah merubah-rubah syariat Allah. Merubah cara tawaf. Mereka harus tawaf dengan baju. Mereka berbuat maksiat dan dosa. Kalau tidak ada baju itu, mereka bertawaf bertelanjang. Mereka merubah wukuf. Yang wukuf itu mestinya di Arafah. Tapi orang-orang Quraisy mereka tidak mau wukuf ke Arafah. Mereka hanya sampai Muzdalifah saja. Karena Arafah bukan tanah haram. Mereka berpendapat nahnu ahlul haram. Kami ini penduduk haram. Lan nakhruja minal haram. Tidak akan keluar dari haram. Karena itu mereka buat khusus untuk orang Quraisy dan penduduk Makkah ada tempat wukuf yaitu di Muzdalifah. Sedangkan orang Arab lain terus ke Arafah. Nah, itulah perangai mereka. Jadi dari situ dapat kita tahu bahwa bulan-bulan yang sekarang kita kenal itu juga telah ma'ruf di kalangan mereka. Namun yang tidak punya mereka apa adalah penanggalan dengan ketentuan tahun berangka. Itu yang mereka tidak punya. Mereka tidak punya tahun 1, tahun 2 dan tidak pernah memulai dari kapan dimulai satunya dan sebagainya. Sedangkan bangsa-bangsa lain seperti Romawi mereka punya tahun miladiah yang mereka hitung menurut mereka tahun satunya adalah dari kelahiran Nabi Isa. Karena itu disebut dengan miladiah yang dinisbahkan kepada Al-Masih. Yang sebelum itu disebut dengan sebelum milad, sebelum kelahiran. Nah, sebelum Masehi. Sedangkan Persia juga sudah punya tahun dengan angka. Dan begitu juga yang lain. Umat Islam yang belum. Nah, ketika terjadi musyawarah tersebut, maka banyak yang mengusul. Kita buat penanggalan kita, tapi kita mulai dari mana? Ada yang mengusulkan dari milad Nabi, dari kelahiran Nabi SAW. Kita jadikan hari lahir Nabi, tahun lahir Nabi itu tahun 1 kita. Tapi tidak bersepakat. Kemudian berikutnya ada yang mengusulkan juga dari wafat Nabi. Kita jadikan wafat Nabi sebagai tahun 1, itu juga tidak bersepakat. Akhirnya mereka bersepakat pada tahun Nabi Hijrah. Nah, ini adalah kesepakatan yang menarik yang perlu direnungkan. Mengapa tidak jadikan hari tahun kelahiran Nabi sebagai awal dari tahun umat Islam? Kenapa juga tidak wafat Nabi? Tahun milad Nabi, kalau kita mau mencari tahu, juga tidak ittifaq ulama, tidak sepakat ulama dari sisi sejarah. Karena itu tanggal 12 Rabiul Awal tidak ittifaq, tidak sepakat ulama menetapkan itu hari kelahiran Nabi. Yang sepakat adalah menetapkan itu adalah tanggal wafatnya Nabi SAW. Jadi 12 Rabiul Awal disepakati adalah hari wafat Nabi, tapi dari apakah itu hari kelahiran beliau? Ikhtilaf ulama ahli sejarah dalam perkara. Nah, kemudian apa alasan sahabat memilih hijrah? Karena hijrah seperti munculnya nur, cahaya, kemenangan dan kejayaan bagi kaum muslimin. Jadi seolah-olah itu muntalak, sebagai titik tolak, dan malah adalah sebagai suatu kondisi mu'akis, titik balik dari umat Islam, di mana sebelum itu umat Islam berada dalam keadaan mazlumun. Mereka teraniaya, muttahadun. Mereka terus disakiti oleh kaum musyrikin Makkah. Dan hijrah adalah pembatas antara itu. Jadi seolah-olah bisa dikatakan bahawa hijrah itu adalah titik balik bagi umat Islam untuk menjangkau kembali kejayaan mereka. Untuk menegakkan kalimat tauhid. Mereka memiliki kewenangan. Mereka memiliki negara. Mereka memiliki kebebasan untuk menerapkan petunjuk Allah SWT. Inilah yang menjadi alasan. Ada yang mengatakan itu usulan dari Ali bin Abi Talib. Seperti kata Ibn Jarir At-Tabari dalam kitab Tarikhul Umam wal Muluk. Dan ada yang mengatakan itu usulan dari Utsman bin Affan dan lain-lain. Tapi yang jelas, sepakat mereka untuk menjadikan adalah tahun di mana Nabi hijrah, itulah tahun pertama kaum muslim. Maka dihitunglah dari semenjak itu, maka musyawarah itu terjadi di akhir tahun ke-16 Hijriah. Dan tahun 17 mulailah diterapkan penanggalan tersebut. Nah, dari situ sudah banyak pertanyaan yang terjawab. Ada yang bertanya banyak kepada saya, apakah Buya ajarkanlah kami doa penutup tahun, doa awal tahun yang dari Nabi SAW. Saya katakan, saya tidak mengetahui ada doa yang diajarkan Nabi untuk menyambut tahun baru. Dan tidak pula ada doa untuk menutup tahun lama.
Kenapa? Karena di masa Nabi tidak ada tahun baru, tidak ada tahun lama, tidak ada tahun 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Kenapa? Karena tahun itu baru diberi angka semenjak masa Umar bin Al-Khattab, lebih kurang pada tanggal 17 Hijriyah. Pada waktu itulah mulainya ada tanggal. Tentu pada waktu itu para sahabat berijtihad. Setelah kita tetapkan hijrah Nabi sebagai permulaan meletakkan tahun 1, sekarang bulannya, bulan pertamanya apa? Terjadi lagi perbedaan pendapat. Ada yang mengusulkan Ramadan, ada yang mengusulkan Rajab, dan berbagai macam usulan. Tetapi kemudian yang dipakai berdasarkan usulan dari Utsman bin Affan adalah Muharram. Kenapa Muharram? Karena Muharram adalah bulan di mana masyarakat Arab kembali beraktivitas, melakukan kegiatan rutin mereka. Setelah 3 bulan mereka fokus pelaksanaannya kepada ibadah haji. Seperti mereka terputus dengan kondisi duniawi, dengan kehidupan mereka, karena mereka sibuk semenjak bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dengan pelaksanaan ibadah haji. Dan Muharram adalah awal mereka kembali beraktivitas seperti biasanya. Di samping Muharram juga adalah salah satu bulan haram. Bulan haram kata Nabi salasatun mutataliyat, 3 berurutan, yaitu mulai dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Sedangkan yang satu lagi adalah bulan Rajab Mudhar, bulan Rajab. Nah, dengan demikian berarti pilihan kepada Muharram. Kenapa? Karena di bulan itu kembali kaum muslimin, masyarakat Arab ketika itu beraktivitas rutin setelah mereka sibuk dengan pelaksanaan ibadah haji selama 3 bulan. Baik kaum muslimin, berarti semenjak itulah ada awal tahun, itu awal Muharram. Nah, dari mana pula Nabi akan mengajarkan doa penutup tahun dan doa awal tahun? Ini saya garis bawahi, bukan berarti saya melarang berdoa. Makanya banyak orang yang mengajak, ayo kita zikir menyambut tahun baru. Saya katakan saya tidak pandai membuat yang seperti itu. Kenapa? Karena saya tidak tahu ada tahun baru dan akhir tahun di masa Nabi, di masa sahabat, melainkan di masa Umar bin Al-Khattab. Dan mereka juga tidak menyambutnya dengan zikir dan berbagai macam. Artinya malam itu malam biasa, yang berzikir tetap berzikir, yang salat tetap salat malam itu, yang melakukan ibadah tetap ibadah seperti itu, tetapi mengkhususkan malam itu dengan amal tertentu. Bahkan ada solat penutup tahun pula, solat awal tahun pula, itu tidak ada riwayat dan tidak ada asal sama sekali. Nah, saya mengajak kita semua, wahai kaum muslim, agama ini telah tuntas ditinggalkan oleh Nabi kita, telah dijelaskan oleh para sahabat, telah ditulis dan kumpulkan dalam fatwa-fatwa para imam-imam mazhab kita. Nah, karena itu keberanian terlalu besar ya di dalam masalah agama sehingga sampai mengatakan ini adalah dibutuhkan dan diperlukan, sedangkan itu tidak diajarkan, lebih baik dikurangi. Kenapa? Karena kalau kita memulai hal-hal seperti itu, walaupun hari ini dibuat narasi untuk menghindarkan orang dari kegiatan yang tidak berguna, tetapi tahun berganti, generasi bertukar, banyak orang yang lupa bahwa sebenarnya amalan tersebut bukan berdasarkan kepada petunjuk. Nah, ketika mereka lupa, mereka anggap itu bahagian dari syariat. Ini yang sering terjadi. Sama dengan kalau kita mau bicara tentang adik bajapui, laki-laki dijemput dengan uang berbagai macam. Pada mulanya itu bukanlah perkara yang buruk, tidaklah perkara yang membebani. Kenapa? Karena dahulu orang berebut dengan tokoh-tokoh untuk menjadi menantu. Ada beberapa riwayat ulama yang jadi panutan, kemudian diminta untuk menjadi menantu dan disediakan suraunya, disediakan tempat pesantrennya, disiapkan modal untuk mengelola umat. Barangkali itu asal muasalnya. Tetapi generasi berganti, kemudian malah tiba-tiba ada yang menganggap kalau tidak pakai uang jemputan, tidak berkah pula rumah tangga. Bahkan sampai batal pula pernikahan, rencana pernikahan gara-gara yang seperti itu. Ini karena generasi berubah dari tahun ke tahun dan cerita awal tidak diterima secara utuh, akhirnya bertambahlah ketentuan-ketentuan yang tidak menjadi ketentuan syariat padanya. Nah, karena itu saya mengajak kita, ini adalah awal tahun dalam perhitungan
yang dibuat dulu oleh para sahabat. Bagaimana kita menyikapi itu? Maknai apa yang menjadi latar belakang penetapan tanggal itu. Maknai apa yang jadi latar belakang para sahabat untuk memilih hijrah sebagai titik tolak. Kenapa mereka tidak mau ikut miladiah tahun Masehi? Padahal pada waktu itu tahun miladiah dan Masehiyah telah ada. Kenapa mereka tidak ikut penanggalan Persia? Padahal itu sudah ada. Ini menunjukkan apa? Ada kepribadian, kemandirian pada umat yang ingin dibangun oleh para sahabat. Kemandirian dan kepribadian itu dari mana sumbernya, dari mana titik tolaknya adalah dari perjalanan hidup Nabi dan sejarah perjalanan dakwah umat ini. Jadi kalau kita ingin membangun kemuliaan umat, kepribadian umat, jangan melihat dari sejarah orang. Ambil dari sejarah kita sendiri. Lihat dari perjalanan hidup Nabi kita. Ambil momentum-momentum itu sebagai nilai yang akan dipakaikan dalam kehidupan. Disitulah kemuliaan bisa kita wujudkan. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum al ayati dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah wa lakum innahu wal ghafur. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد عباد الله قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز من المؤمنين رجال صدقوا ما أحد الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العظيم. عباد الله, hijrah merupakan langkah awal kejayaan umat, melanjutkan dakwah Makkiyah, dakwah di Makkah yang berhadapan dengan berbagai tantangan yang memilukan, menyedihkan, di mana umat Islam seperti tidak memiliki ruang untuk membela diri mereka sendiri. Tetapi banyak orang tahu peristiwa itu. Makkah berbeda dengan kondisi Madinah. Di Makkah umat Islam jangankan akan menegakkan kekuasaan dan memiliki kewenangan, bahkan membela diri sendiri pun mereka tidak punya peluang. Bukan mereka tidak berani. Kita tahu Abdurrahman bin Auf pernah datang kepada Nabi SAW berkata, "Ya Rasulullah, dahulu kami orang-orang kafir. Wa nahnu bi'izzah. Kami ini dahulu adalah orang-orang yang terpandang. Tidak sembarangan orang mau memukul, melakukan kejahatan, tindakan kepada kami. Tatkala kami beriman," kata Abdurrahman bin Auf, "asbahna adillah." Kami seperti orang hina, nangka mencekek, nangka menokok. Artinya apa? Abdurrahman bin Auf datang kepada Nabi minta izin minimal untuk melawan kalau seandainya ada tindakan-tindakan itu. Tapi apa kata Nabi? Nabi SAW, "La tuqatilul qaum." Jangan kalian berperang dengan kaum itu. Jangan kalian lakukan perlawanan. Umirtu bis sabar. Aku diperintahkan untuk bersabar. Itu kondisi Makkah. Tapi kondisi Madinah, kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kaum muslimin untuk membela dirinya. Inilah titik balik yang dimaksud itu. Nah, bagaimana kejayaan itu bisa dicapai? Saya ingin mengingatkan kita bahwa hijrah bukan peristiwa tiba-tiba. Hijrah bukan hanya dilihat dari sisi mukjizat saja. Inilah kecenderungan kita selama ini berbicara hijrah. Kita berbicara Nabi dikepung malam itu kemudian keluar. Beliau tidak terlihat oleh para pemuda yang hendak membunuh beliau. Nabi pergi ke Gua Thur, bersembunyi di sana. Kemudian laba-laba membuat jaring. Sehingga akhirnya orang Makkah yang sampai ke sana tidak mempercayai ada orang di dalam. Kenapa? Kenapa jaring laba-laba ini tidak rusak? Kita berbicara bagaimana Suraqah bin Malik mengejar Nabi. Setelah dekat dengan Nabi, kemudian kaki kudanya terbenam, tersungkur dia. Kita bicara aspek mukjizat seperti itu. Pertanyaannya, kita percaya dengan itu terus untuk kita apa? Apakah mukjizat itu berulang kepada kita? Tidak, itu untuk Nabi SAW. Nah, apa yang bisa kita ambil?
Nah, inilah yang ingin saya ajak. Jangan berbicaranya aspek i'jaz, aspek mukjizat saja. Lihat aspek lain. Nabi ketika keluar meninggalkan Makkah tidak menuju ke Madinah. Padahal jelas-jelas Madinah menjadi tujuan beliau. Beliau bergerak ke Jabal Sur. Jabal Sur itu arah selatan dari kota Makkah. Berarti menuju ke arah Yaman. Sedangkan Madinah berada di utara. Mengapa Nabi mengambil itu? Pertanyaannya, apakah beliau tidak yakin Allah akan melindungi beliau kemanapun beliau berjalan? Tentu beliau yakin. Tapi kenapa cara begitu beliau ambil? Mengapa beliau siapkan unta? Abu Bakar As-Siddiq menyiapkan itu. Mengapa beliau siapkan bekal? Kenapa dalam perjalanan beliau menghindar dari jalan yang biasa ditempuh? Ketika malam hari beliau baru masuk ke jalan yang biasa ditempuh, siang hari beliau menghindar agar jangan mudah dikesan atau dikejar oleh orang-orang tentara-tentara Quraisy yang ingin membunuh beliau. Semua itu menunjukkan betapa ikhtiar Nabi itu paripurna. Strategi yang beliau lakukan itu telah dirancang dengan matang. Nah, kenapa bukan itu, wahai kaum muslimin, yang kita ambil hari ini? Kalau ingin berjaya, kita harus memaksimalkan nalar kita, timbangan kita, analisa kita, kajian kita untuk mengambil asbab, mengambil segala faktor yang akan membuat kejayaan, tidak hanya bersandar kepada mukjizat. Inilah kelemahan umat kita. Seolah-olah ketika kita berdoa berjam-jam di sini, masalah kita di luar sana bisa selesai. Padahal Nabi SAW dijamin diijabah doa beliau. Ada pertanyaan jamaah dahulu, kenapa Buya tidak diberlakukan hijrah Nabi seperti Mi'raj? Didatangkan burak, Nabi disuruh naik, kemudian diterbangkan ke Madinah. Sebentar selesai itu. Kenapa Nabi harus bersusah payah, dikejar, bersembunyi, mendaki bukit yang tinggi? Pasti di balik itu ada rahasia. Rahasianya tentu bukan sebatas mukjizat, tapi rahasianya adalah bagaimana suatu kejayaan itu harus dirancang langkah-langkah strategisnya dan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan kebersamaan, dengan kehati-hatian, terukur dan sebagainya. Persiapannya harus dimatangkan. Ini yang harus menjadi pertimbangan kita hari ini. Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas samiul qarib mujibud da'awat. Amin ya qadiyal hajat. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا أديته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصرهم ووحد صفوفهم وارحم شهداءهم واجعل النصر معهم يا رب العالمين إنك أنت خير الناصرين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتمم تقصيرنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاسألوه من فضله يعطكم واشكروه على نعمه يزدكم واذكروه كثيرا ولذكر الله.